Siapa sih di sini yang dulu suka nonton ganteng-ganteng serigala di SCTV? Ngaku aja cuy, nggak usah malu-malu. Nah, hari ini kita bakal simulasiin perang terbesar antara ras serigala dan ras vampir di game Worldbox. Jadi ini kayak sinetron GGS tapi versi Worldbox. Tulis komentar kalian siapa yang akan menang dan yang menang akan dapat money. Oke, jadi ceritanya gini, aku udah siapin satu pulau spesial, yang pulau kiri untuk serigala dan pulau kanan buat vampir. Supaya lebih menarik, setiap pulau terdiri dari 3 lapisan sendiri. Dimulai dari lapisan atas yang cuma padang rumput biasa sehingga cocok untuk memulai membangun peradaban. Lalu ada lapisan kedua yaitu padang gurun yang walaupun memiliki banyak sumber daya emas tapi agak sulit tinggal di sana karena kering dan juga panas. Nah, di lapisan terakhir ada banyak sumber daya seperti adamantite, tapi ada beyong kristal dan es yang dingin serta banyak musuh-musuh yang berbahaya. Kita langsung aja taruh perwakilan pertama dari masing-masing ras. Serigala pertama akan kita kasih nama Galang dan vampir pertama akan kita kasih nama Tristan. Masing-masing dari ras akan punya 100 anggota dan mereka punya kemampuan khusus. Vampir bisa mengubah musuhnya jadi vampir dan kuat jika di malam hari, sedangkan serigala suka makan daging dan mereka tahan dingin. Nah, di awal, ras vampir langsung terpecah dan terbagi menjadi beberapa kerajaan, sedangkan ras serigala masih nyantai dan hidup dengan damai dalam satu kerajaan aja. Ras serigala punya rumah yang bentuknya kayak goa-goa gitu guys, ya wajar lah ya karena serigala tidur di goa. Nah, sedangkan ras vampir yang agak aneh, ras vampir punya rumah yang bentuknya kayak rumah adat Papua coy, aneh banget ya. Di tahun ke-10 kalian bisa lihat perbedaan kedua wilayah dari kedua ras tersebut. Ras serigala itu baru sampai di lapisan 1 dan itu bahkan belum selesai, sedangkan ras vampir dia udah selesai di lapisan 1 dan mulai ekspansi ke lapisan kedua. Gila cepet banget coy ras vampir. Di sini aku nemuin hal yang lucu guys. Kalian lihat bahwa raja-raja dari ras vampir kerajaan lain memiliki nama yang keren-keren. Contohnya kayak Celius Van Sade Black. Sedangkan raja kita malah Raja Tristan. Sangat realistis. Biar ku tebak, namamu pasti betul. Tristan. Gak lama kemudian terjadi peperangan antar daerah di wilayah vampir. Kerajaan Tristan berhasil merebut wilayah lain dan menguasai wilayah tersebut. Tahun 20 sudah dimulai. Mari kita lihat perkembangan kedua ras. Tristan si vampir masih pakai stik kayu buat perang. Sementara itu Raja Galang sudah naik level dan pakai pedang batu. Serigala juga mulai membangun rumah-rumah besar dan punya town hall berbentuk goa yang megah. Tapi jangan salah, vampir juga nggak mau kalah. Mereka mulai berkembang walaupun masih kalah dengan ras serigala. Walaupun ras vampir masih kalah dengan ras serigala, mereka nggak punya dermaga dan rumah-rumah mereka kecil. Tapi ras vampir mulai membangun desa terakhir mereka dan mereka berhasil menguasai seluruh wilayah pulau. Di sini kalian bisa lihat ras serigala juga udah bangun dermaga yang kalau kalian lihat lebih detail bentuknya seperti kon. Masuk ke tahun 60, ras serigala udah makin OP coy. Mereka membangun barak tentara, jalanan umum, bahkan ada kincir untuk pertanian. Sedangkan ras vampir, ya walaupun rumahnya masih kecil-kecil, mereka mulai membangun dermaga seperti ras serigala dan juga mulai bertani. Di sini aku sebagai dewa memutuskan untuk membangun tembok pembatas supaya nggak ada perang sebelum tahun ke-100. Ya supaya nggak ada aneh-aneh ya guys. Di tahun ke-90, kondisi kedua ras sudah berbeda banget coy. Raja serigala yaitu Galang udah pakai full armor besi dan juga pedangnya udah besi. Keren banget lah pokoknya coy. Sementara Raja vampir yaitu Tristan masih pakai pedang batu aja bejir. Oke, karena di tahun 90-an ras vampir masih terbagi menjadi beberapa kerajaan, jadi aku buat mereka perang saudara dulu. 1 jam kemudian. Di sini ras vampir biru berhasil merebut wilayah kerajaan Tristan, tapi nggak pakai lama langsung dibalikin dan diserang habis-habisan oleh Raja Tristan. Sehingga pada akhirnya ras vampir berhasil disatukan di bawah kekuasaan Raja Tristan. Keren banget coy raja kita satu ini. Tahun 100 telah tiba, artinya perang akan dimulai. Di sini kerajaan serigala yang dipimpin oleh Raja Galang memiliki 9 desa dengan total 588 warga dan 228 tentara. Di sisi lain, kerajaan vampir yang dipimpin Raja Tristan memiliki 16 desa dengan total 724 warga dan 249 tentara. Nah, untuk jumlah tentaranya sendiri mereka mirip-mirip lah guys, jadi kayaknya perangnya bakal sengit banget coy. Nah, tapi bedanya di sini Raja Tristan masih pakai pedang batu aja bejir, sedangkan Raja Galang udah full armor besi coy. Sebelum perang dimulai, aku akan kasih lihat kalian bagaimana desa-desa di wilayah kerajaan serigala dan juga vampir. Berikut cuplikannya. Langsung aja di sini kita hancurin tembok pembatas yang memisahkan mereka dan kita buat jembatan penghubung pulau. Kita ubah dulu zamannya menjadi zaman kekacauan dan mari kita mulai peperangan terbesar abad ini, yaitu ras serigala melawan ras vampir. Komandan serigala pakai full equipment dari besi. Sedangkan ras vampir komandannya masih pakai pedang kayu juga bejir. Oke, kita langsung aja tonton komandan serigala karena mereka pasti membantai ras vampir yang masih pakai pedang kayu.
Lah, waktu ditonton malah langsung mati, bejir kocak bedah, udah pakai pedang armor masih kalah coy. Gila coy, di jembatan penghubung pulau ada tawuran besar coy, siapakah yang akan menang? Dan akhirnya ras vampir berhasil nembus ke wilayah ras serigala, padahal mereka cuma pakai senjata kayu doang tanpa armor lagi. Desa-desa ras serigala juga mulai dihancurin dan tentara ras serigala udah berkurang jadi 53, sedangkan ras vampir masih ada 200. Di sini desa-desa ras serigala udah mulai hancur satu persatu dan berubah jadi gorengan gosong coy. Bahkan ras vampir masih punya tentara di kerajaan mereka, dan mereka mulai mengirim tentaranya lagi untuk menginvasi kerajaan serigala. Di sini ada komandan serigala yang ingin melakukan serangan balasan melalui pulau yang penghubung. Apakah akan berhasil? Dan ya, seperti biasa dia malah kalah lagi, bejir. Kalian lihat di sini guys, tentara-tentara vampir mulai memasak ras serigala tanpa ampun, bejir, sampai gosong-gosong semua rumah-rumahnya. Kerajaan serigala pun udah punya sisa wilayah yang sekecil burung kalian. Apakah Raja Galang bisa membawa keajaiban dan membuat comeback? Tapi sayangnya kayaknya itu mustahil sih guys buat Raja Galang dan ras serigala. Mereka cuma punya satu desa yang isinya cuma 4 orang doang, dan bahkan salah satunya itu bocil coy, pada bisa comeback bejir. Mari kita tontonin bocilnya apakah dia merupakan raja iblis yang menyamar. Tapi sayangnya ras vampir tak kenal ampun dan bahkan membunuh anak kecil itu. Selesai sudah perang antara serigala dan vampir yang dimenangkan dengan mudah oleh ras vampir tanpa menimbulkan sisa dari kerajaan serigala. Padahal di sini aku suka Galang waktu bocil. Tidak.